Halo semuanya, perkenalkan saya Evi Yulinat Penifu dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Biologi Universitas Kristen Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Ordohemiptera. Nah, Ordohemiptera. Hemiptera berasal dari kata hemi yang berarti setengah dan ptera yang berarti sayap. Hemiptera ini memiliki tubuh yang pipih dan adanya ukuran yang besar maupun ukuran yang sangat kecil. Hemiptera ini memiliki ukuran mata yang besar. Sungutnya terdiri dari 4-5 segmen yang biasanya lebih panjang dari kepalanya. Tipe mulutnya penusuk atau penghisap, dengan terdapat paruh yang muncul di bagian anterior dari kepala. Hemiptera ini memiliki antene yang lebih panjang dari kepalanya, tetapi ada juga yang lebih pendek. Nah, sebagian banyak dari Hemiptera ini memiliki sayap depan yang menebal dan terlapisi oleh selaput yang tipis. Sedangkan pada sayap belakang memiliki ukuran yang lebih pendek dari sayap depan, dan keseluruhan sayap belakang itu terlapisi dengan selaput tipis. Nah, pada saat sayap dalam keadaan istirahat, maka sayap akan terletak sejajar di atas abdomen dengan ujung-ujung yang berselaput tipis saling tumpang tindih. Nah, Hemiptera ini umumnya dikenal dengan nama kepik sejati dengan kelompok serangga yang sangat besar dengan sekitar 75.000 spesies di seluruh dunia. Nah, ini adalah beberapa contoh dari serangga Hemiptera. Yang pertama, morfologi Ordohemiptera. Morfologi Ordohemiptera ini terdiri dari kepala yang merupakan pusat syaraf, yang terdiri dari mulut, mata, dan antena. Kemudian ada dada atau toraks. Bagian dada ini terbagi menjadi 3 ruas, yaitu patoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Kemudian ada perut atau abdomen. Nah, yang pertama bagian kepala. Bagian kepala ini terdiri dari mulut, mata, dan antena. Bentuk mulut seperti paruh kecil yang tipis dan muncul dari bagian ujung kepala menjalur ke bawah, sehingga dada dan mulut ini berfungsi untuk menusuk tanaman atau hewan. Nah, di dalam alat mulut ini juga terdapat gigi atau maksila dan mandibula yang berfungsi untuk menghisap cairan tumbuhan atau hewan, dan labrum untuk melindungi bagian depan labium. Kemudian yang kedua ada terdapat mata. Nah, ada 2 macam mata, yaitu ada mata majemuk atau mata besar yang sangat berkembang dengan baik, kemudian ada oceli atau mata kecil. Nah, yang berikut ada antena. Antena pada Hemiptera ini berjumlah antara 4-5 ruas. Bagian antena ini merupakan bagian yang sangat dekat dengan dadanya. Nah, yang berikut ada dada atau toraks. Dada atau toraks ini terdiri dari tungkai dan sayap. Nah, bagian dada ini terbagi menjadi 3 ruas, yaitu ada patoraks yang terdapat sepasang tungkai depan, ada mesotoraks, terdapat sepasang tungkai sayap depan dan sepasang tungkai tengah. Kemudian ada metatoraks yang terdapat sepasang sayap belakang dan sepasang tungkai belakang. Yang pertama ada tungkai. Nah, tungkai ini terdiri dari koksa, trochanter, femur, tibia,
tarsus, dan kuku. Nah, bentuk pada tungkai depan, tengah, dan belakang ini sangat bervariasi sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk menggali tanah, menangkap mangsa, mendayung, atau melompat. Nah, terdapat juga bau pada hewan ordo Hemiptera, contohnya seperti kepik, itu terdapat bau yang terletak di bagian metasternum di antara koksa tungkai tengah dan belakang. Nah, fungsi dari bau itu yaitu untuk sebagai bentuk pertahanan dirinya. Kemudian yang kedua, sayap. Nah, pada Orlohemiptera ini terdapat dua pasang sayap, yaitu sayap depan dan sayap belakang. Nah, sayap depan ini disebut dengan hemilitra yang ukurannya lebih kecil dari sayap belakang dan strukturnya juga sangat keras. Fungsi dari sayap depan ini untuk terbang, untuk melindungi tubuh, dan sayap depan ini merupakan salah satu karakter untuk pengelompokan suku. Sedangkan sayap belakang ini adalah sayap yang lebih besar, transparan, dan tidak berwarna. Nah, fungsi dari sayap belakang ini hanya untuk terbang saja. Dalam keadaan beristirahat, sayap belakang ini akan terlipat berada di bawah sayap depan. Nah, venasi sayapnya itu banyak mereduksi, yang tersisa hanya 3, yaitu korium, clavus, dan membran. Yang berikut ada perut atau abdomen. Nah, di bagian perut ini terdapat bagian-bagian penting, yaitu alat pernapasan, pencernaan, dan pengeluaran kotoran. Nah, bagian ini terdiri dari 10 ruas. Pada ruas pertama sampai ruas ke-8 terdapat alat pencernaan dan alat pernapasan atau spirakel. Kemudian pada ruas ke-9 berubah bentuk menjadi alat genital jantan. Sedangkan pada Hemiptera betina perubahan bentuk terjadi pada ruas ke-8 dan ke-9. Ruas ke-10 berubah bentuk menjadi anus atau lubang pengeluaran kotoran. Yang berikut ada daur hidup Hemiptera. Nah, daur hidup atau metamorfosis Hemiptera ini termasuk metamorfosis tidak sempurna karena hanya mengalami 3 tahapan perubahan bentuk atau metamorfosis, yaitu dari tahap telur, nimfa, hingga tahap dewasa. Nah, di mana nimfa ini merupakan hewan muda yang sangat mirip dengan hewan dewasa tetapi berukuran lebih kecil dengan perbandingan tubuh yang berbeda. Nah, nimfa ini akan mengalami molting atau pergantian kulit pada setiap kali setelah molting, makhluk hidup itu akan kelihatan lebih mirip dengan hewan dewasa. Nah, daur hidup pada Hemiptera yang pertama telur. Nah, telur contohnya seperti contoh hewan dari Hemiptera ini, contohnya seperti serangga kepik. Nah, telur kepik ini berbentuk panjang, silinder, melengkung, bulat, dan ada yang berbentuk seperti drum. Nah, telur ini biasanya diletakkan oleh induk betina satu persatu di atas permukaan daun atau batang. Dibenamkan dalam jaringan tumbuhan, diselipkan di celah-celah kayu, dimasukkan dalam tanah atau dibiarkan di permukaan tanah, kemudian ditutup dengan selasa. Yang berikut ada nimfa, kepik yang baru menetas, hidup berkelompok, kemudian setelah istar ketiga atau keempat akan menyebar ke tempat yang agak jauh untuk hidup sendiri atau berkelompok hingga dewasa. Nah, makanan dari nimfa ini sama dengan hewan dewasanya. Nah, bentuk nimfa dan hewan dewasa ini hampir sama, hanya pada nimfa belum memiliki sayap yang sempurna. Yang berikut imago atau dewasa. Nah, bentuk kepik dewasa masih sama bentuknya seperti nimfa, hanya saja sudah memiliki pertumbuhan sayap yang sempurna dan alat-alat genitalnya.
Baiklah, sekian yang dapat saya bagikan dari materi Ordohemiptera. Semoga bermanfaat. Terima kasih.